Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad sampai pada bab yang kelima, bab layyinil kalami liwalidayhi atau linil kalami liwalidayhi. Bab tentang melembutkan pembicaraan kepada kedua orang tua, ya. Ini salah satu dari bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang pahalanya besar adalah seseorang berusaha melembutkan perkataannya kepada kedua orang tua. Ini perlu diingatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala karena begitu banyak orang yang pandai menghias-hias kata ketika berbicara dengan temannya atau berbicara dengan gurunya atau berbicara dengan atasannya, tetapi dia tidak pandai untuk berhias-hias kata, melembutkan kata ketika berbicara dengan kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya lebih utama untuk diatur kata-kata ketika berbicara dengan mereka, dilembutkan kata-kata ketika berbicara dengan mereka. Maka ini perlu dibuatkan bab khusus tentang hal ini. Subhanallah, saya ketika saya persiapan tadi saya baca bab-bab seperti ini, saya kadang berpikir sudah terlambat. Orang tua saya sudah meninggal dunia. Kedua-duanya sudah tidak ada. Saya tidak bisa lagi menerapkan kembali. Tetapi saya pikir ya mudah-mudahan bermanfaat bagi orang-orang yang mendengar atau kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Dan banyak antum yang orang tuanya sudah tidak ada juga kan? Ya, ada tidak. Oleh karenanya tidak ada masalah kita pelajari, kita ajarkan kepada teman-teman kita atau anak-anak kita atau orang yang kita lihat perlu kita tegur. Ilmu yang harus disebarkan. Karena di antara salah satu sebab masuk surga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Baik, saya bacakan hadisnya, hadis ke-8. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ziyad bin Mikhraq qala haddatsani Taisalah bin Mayyas. Qala dari Taisalah bin Mayyas, beliau berkata rahimahullah, kuntu ma'an Najdat. Aku bersama Najdat. Najdat adalah suatu firqah dari firaq Al-Khawarij. Dan Khawarij firqahnya banyak, ya. Khawarij firqahnya banyak. Di antara firqah Khawarij yang masyhur adalah Najdat, ya. Yaitu pengikut seorang bernama Najdah bin Amir, ya. Sehingga mereka dikatakan dengan Najdat, ya. An-Najdat. Yaitu aku dulu berperang bersama mereka, memerangi kaum muslimin. Aku dulu berfikrah seperti mereka, yaitu berfikrah memiliki pemikiran Khawarij. Fa asabtu dzunuban la araha illa minal kabair. Maka aku melakukan satu dosa atau melakukan beberapa dosa yang menurutku dosa-dosa yang aku lakukan tersebut adalah dosa-dosa besar. Padahal bukan. Aku melakukan beberapa dosa yang aku menyangka itu dosa-dosa besar. Fadzakartu, maka aku pun bertanya kepada Ibnu Umar. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Aku pun bertanya kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Ibnu Umar bertanya, "Ma hiya? Dosa-dosa apa saja yang kau lakukan?" Qultu kadza wa kadza. Aku lakukan ini dan itu. Maka Ibnu Umar berkata, "Laisa hadhihi minal kabair." Ini dosa-dosa yang kau lakukan bukanlah dosa-dosa besar. Hunna tisa. Dosa-dosa besar itu ada 7. Al-isyraku billah, ada 9. Dosa-dosa besar ada 9. Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wa qatlun nasamah, membunuh jiwa. Wal firar minaz zahaf, yaitu kabur dari medan pertempuran. Wa qadful muhsanah, menuduh wanita yang baik-baik dengan perzinaan. Wa aklu riba, makan hasil riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid, melakukan ilhad di Masjidil Haram. Walladhi yastaskhir, yang mengejek dan menghina. Wa buka'ul walidain minal uquq, dan membuat kedua orang tua menangis termasuk dosa besar.
termasuk durhaka. Qala li Ibnu Umar, setelah itu Ibnu Umar berkata kepadaku, "Atafraqun nara wa tuhibbu an tadkhulal jannah?" Apakah kau takut kepada neraka dan kau ingin masuk surga? Qultu, wallah, tentu demi Allah, aku ingin masuk surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Qala ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi, aku berkata aku masih memiliki ibu. Qala fa wallahi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am la tadkhulul jannata majtanabtal kaba'ir. Kata Ibnu Umar, demi Allah, kalau kau lembutkan perkataanmu kepada ibumu dan kau memberikan makanan kepada beliau, maka sungguh-sungguh kau akan masuk surga dengan syarat kau menjauhi dosa-dosa besar. Dengan syarat kau menjauhi dosa-dosa besar. Taib, ini hadis yang dibawakan Imam Bukhari terkait dengan keutamaan berkata-kata yang lembut, ya, ketika berbicara dengan kedua orang tua. Seorang ketika berbicara dengan kedua orang tua, maka dia pilih kata-kata, ya, yang paling lembut, ya, yang menunjukkan penghormatan, ya, bukan sekedar lembut. Jadi kata-kata linul kalam maksudnya perkataan tidak keras, dari sisi volume tidak apa? Keras. Kemudian dari konten juga apa? Lembut, ya. Dari konten juga apa? Lembut. Ada orang suara keras tapi kontennya lembut. Ada suaranya volumenya rendah tapi kontennya biadab. Ada. Kamu memang brengsek. Lembut, tapi kamu memang brengsek. Tapi kamu memang salah kamu. Ini keras tapi tidak, kontennya lembut, ya. Ini kalau ingin berkata-kata untuk orang tua, volumenya dikecilkan, kontennya lembut, kemudian konten tersebut berisi atau menunjukkan tentang penghormatan kepada kedua orang tua. Orang tua paham ketika seorang berbicara dengan kata tersebut, dia paham bahwasanya anak ini menghormati dia. Anaknya memuliakan dia. Maka seorang anak berusaha berbicara dengan kedua orang tuanya dengan kata-kata seperti itu. Apalagi disertai dengan doa kepada kedua orang tuanya, ya. Sebagaimana yang saya sering dengar kalau pembicaraan antara seorang syekh dengan anaknya. Kalau kita di Arab Saudi sering kita dengar orang tua berbicara dengan anaknya, orang tuanya mendoakan anaknya, anaknya mendoakan orang tuanya, ya. Ketika bertemu langsung, ketika telepon, yang ini hilang dalam tradisi kita. Kita kalau berbicara antara kita dengan anak-anak dengan orang tua langsung gimana Bi, gimana Umi, nak gimana kabarmu? Jadi enggak dibuka dengan doa. Ya, mungkin takut pulsa mahal, Allah alam, ya. Langsung to the point. Tapi kalau orang Arab enggak. Gimana kabar Abi? Hafizakallah, semoga Allah menjagamu. Ayah juga mendoakan, hafizakallah ya ibni. Saya sering dengar itu, biasa, hal yang biasa. Bukan cuma saya, teman-teman saya juga begitu. Teman saya polisi kalau telepon orang tuanya gitu, kalau ditelepon orang tuanya begitu. Biasa, suatu kebiasaan di antara mereka mendoakan antara anak dan orang tua. Ini tradisi kita saya jarang dengar. Bahkan di kalangan teman-teman sunnah pun saya tidak dengar. Ya tadi mungkin pulsa mahal mungkin. Tapi sekarang sudah tidak ada uzur karena WhatsApp gratis. Kalau zaman dulu mungkin, ya. Harus kita mulai biasakan doakan anak-anak kita, ya. Hafizakallah, ya. Banyak doa-doa, ya, yang kita bisa doakan kepada anak-anak kita sehingga anak kita juga terbiasa mendoakan orang tua. Ya. Jadi intinya tadi volumenya rendah, lembut isinya dan kontennya selain lembut menunjukkan apa? Penghormatan. Sehingga orang tua memahami dari perkataan tersebut bahwasanya anaknya menghormatinya. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan suatu asar dari Ibnu Umar, ya, yaitu yang luar biasa banyak faedahnya dari Taisalah bin Mayyas. Taisalah bin Mayyas ini namanya Ali An-Nahdi dan dia thiqah, dithiqahkan oleh Ibnu Nuaim, ya. Taisalah bin Mayyas dia berkata, "Kuntu ma'an Najdat." Aku bersama kelompok firqah Khawarij dari Najdat, ya. Najdat disebutkanlah termasuk kelompok Khawarij yang paling ringan, artinya mereka tidak memudahkan mengkafirkan kaum muslimin karena mereka mengatakan pelaku dosa besar bukan kufur akidah tapi hanya kufur nikmat. Ini Najdat. Tetapi mereka sama, ya, tetap mengangkat senjata untuk melakukan
peperangan dan yang lainnya ya. Tetapi secara akidah mereka tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin, hanya mereka mengingin kufur nikmat. Dan disebahkan kepada Najdah bin Amir, dan demikianlah ahlul bidah, kebanyakan mereka, kelompok mereka dinisbahkan kepada pendiri mereka terkadang. Ya, firqah fulaniyah seperti Jahmiyah ya. Atau terkadang dinisbahkan kepada keyakinan mereka ya, seperti atau perbuatan mereka seperti Khawarij dinisbahkan kepada khuruj, memberontak. Seperti Al-Qadariyah karena menolak takdir ya. Seperti Murji'ah karena menolak mengeluarkan amal daripada iman ya. Disibahkan kepada perbuatan yang mereka kerjakan ya. Atau disibahkan kepada tempat seperti Khawarij disebut juga Haruriyah karena disibahkan suatu tempat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah maka tidak dinisbahkan kepada yang seperti ini, tidak kepada pendiri, tidak kepada, tapi dinisbahkan kepada sunnah, kepada sunnah dan al-jamaah, atau dinisbahkan kepada para salaf ya. Taib. Karena dia bergaul dengan orang-orang Khawarij, akhirnya dia terpengaruh. Di antara sifat yang mempengaruhinya adalah sifat keras. Jadi orang-orang Khawarij memiliki sifat keras ya. Karena berpengaruh dengan orang-orang Khawarij sehingga dia memiliki pemikiran yang ekstrim. Sampai ketika dia melakukan dosa-dosa kecil dia menganggap itu dosa-dosa besar. Melakukan dosa-dosa kecil dia menganggap itu dosa-dosa besar. Ini terpengaruhnya seorang ketika dalam pergaulan. Hati-hati. Seorang kalau bergaul ada dua model, dia salah bergaul. Bergaul dengan orang yang keras-keras, kenceng-kenceng maka kenceng. Pasti terbawa, terpengaruh. Sebaliknya juga bergaul dengan orang yang menggampang-gampangkan, hanya menggampangkan. Seorang berusaha mencari kawan yang mu'tadil, yang tengah, yang moderat, yang wasati ya. Lihat contohnya ini, dia bergaul dengan orang-orang Khawarij sehingga dia melakukan perkara sedikit dia menyangka dia telah terjumus dalam dosa-dosa besar ya. Hati-hati juga dengan sebaliknya, ini apa sih ini enggak kufur, enggak apa-apa, bahaya juga ya. Kita tidak boleh begitu, kita harus tengah-tengah. Namun subhanallah, Allah memberikan dia taufik dan dia bertanya kepada ahli ilmu. Ahli ilmu yaitu Ibnu Umar. Ya, dia bertanya kepada ahli ilmu yaitu ahli ilmu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sehingga akhirnya dia pun mendapat petunjuk ya. Sehingga ketika dia laporkan kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, saya melakukan beberapa dosa. Ibnu Umar mengatakan, "Mahi, apa dosa-dosa yang kau lakukan?" Kata dia, "Menurut saya ini dosa-dosa besar." Kata Ibnu Umar, "Dosa-dosa apa? Coba sebutkan." Akhirnya disebutkan dosa-dosa. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, dia bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu ada 9 ya. Kemudian dia sebutkan, dan yang kamu lakukan tersebut bukan termasuk dari dosa-dosa besar. Dan orang-orang Khawarij dari dulu sampai sekarang, di antara kebiasaan mereka adalah menjauhkan umat dari ulama. Menjauhkan umat dari ulama. Oleh karenanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang ciri-ciri Khawarij, kata Nabi SAW, sufahaul ahlam, ya, mereka adalah orang-orang yang bodoh, ya. Hudatsaul asnan, mereka orang anak-anak muda, kemudian orang bodoh, ya. Sehingga ketika muncul misalnya sederhana, misalnya yang memiliki pemikiran Khawarij seperti ISIS, ditantang oleh para ulama, siapa tokoh ISIS? Ulama, enggak ada. ISIS ulama enggak ada, artinya dia terkenal punya buku ini, buku anu, alim ulama, enggak ada. Mereka orang anak-anak muda yang semangat, kemudian memiliki ghirah yang berlebihan, sehingga akhirnya mudah mengkafirkan kaum muslimin dan mudah membunuh kaum muslimin. Ya. Demikian juga pelaku bom-bom yang ada di tanah air juga. Itu yang ulamanya siapa? Enggak ada. Masih ada tokoh di antara mereka ulama, pakar punya kitab-kitab terkenal, pakar bidang ini, taruhlah pakar bidang muamalah, pakar bidang akidah, enggak ada. Enggak ada. Jadi mereka anak muda yang semangat dan mereka menghalangi umat untuk mendekat dengan para ulama. Jangan dengan ulama itu penakut, ulama itu hanya sekedar teori, tidak ada praktek, ulama itu hanya mencari muka kepada penguasa. Begitu-begitu yang mereka ucapkan. Sehingga ketika orang-orang ini terhalangi dari ulama, mereka mudah untuk diatur oleh orang-orang Khawarij. Sehingga orang-orang Khawarij yang dari dulu sampai sekarang rata-rata anak muda. Seperti di zaman Ali bin Abi Thalib ketika muncul orang Khawarij, tidak seorang pun dari mereka sahabat, enggak ada.
Makanya disebutkan ketika Ibnu Abbas sebelum Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, Ibnu Abbas minta izin radhiyallahu anhuma, "Ya Ali, biar saya diskusi sama mereka." Kata Ali, "Silakan." Mereka sekitar 6.000 ketika itu atau 8.000 ya, yang ingin melawan membunuh kaum muslimin pengikut Ali bin Abi Thalib. Maka pergilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuju mereka dan beliau berkata, "Ji'tukum min indi ashabi Muhammad." Aku datang kepada kalian dari sisi yaitu diutus oleh para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku ini dari sisi kalangan para ulama, semua sahabat atau para ulama. Ji'tukum minal ladzina nazala alaihimul Qur'an wa ra'aun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan aku datang kepada kalian dari sisi orang-orang yang Al-Qur'an turun kepada mereka. Aku datang kepada kalian dari sisi orang-orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti Ibnu Abbas. Aku datang dari utusan dari para sahabat Nabi yang Al-Qur'an turun kepada mereka yang mereka melihat langsung siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum laisa fikum wahidun min haula. Adapun kalian tidak seorang pun sahabat di antara kalian. Jadi ini Ibnu Abbas ingin menunjukkan bahwasanya dengarkan dari kami ya. Maka sebagian orang Khawarij komentar agar tidak mendengar Ibnu Abbas. Dia bikin provokasi, dia berkata, "Da'ukum min, tinggalkan, kau saya dengerin dia. Fa hadza min Quraisy, ini orang Quraisy." Dan Allah pernah berfirman tentang orang Quraisy, "Balhum qaumun khasimun." Orang Quraisy itu kaum yang suka berdebat. Dia bawa ayat tentang Quraisy Abu Jahal dibawakan kepada Ibnu Abbas. Ini orang Quraisy tinggal. Tapi sebagian mengatakan kita dengar dulu. Nasma min indak apa? Ma indak. Sampaikan kepada kami. Akhirnya Ibnu Abbas diskusi dengan mereka, perdebatan yang luar biasa. Bagaimana ilmunya Ibnu Abbas ya. Sampai akhirnya intinya mereka ini orang-orang yang kencang ya. Kalau dilihat dari sisi mereka, wajah mereka pucat karena sering sholat malam dan puasa sunnah ya. Beribadah berlebihan, baca Quran luar biasa, tidak pernah berhenti. Tapi pemikiran mereka Khawarij. Maka ketika Ibnu Abbas datang, dia pakai baju yang indah, kata mereka, pakai baju yang indah seperti ya Ibnu Abbas, kok pakai baju yang indah? Ibnu Abbas Rasulullah juga pakai baju yang apa? Indah. Jadi mereka punya pola berpikir tentang agama, pola mereka sendiri. Ini bahaya. Jadi kalau agama pakai akal, pakai logika, pakai perasaan. Pakai perasaan, masa ada sahabat Nabi pakai baju bagus? Pakai perasaan kan? Ibnu Abbas, Nabi juga pakai baju bagus. Artinya seperti itu ya. Jadi pakai dalil, bukan pakai logika, bukan pakai perasaan. Akhirnya sebagian mereka mengatakan, kami dengar apa yang kau sampaikan. Akhirnya terjadi diskusi. Akhirnya sekitar 2.000 atau 3.000 kemudian apa? Sadar. Gabung dengan pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi intinya bahwasanya mereka ingin menghalangi kaum muslimin dari para ulama. Oleh karena penting bagi kita ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang genting, kita tanya kepada ulama. Yang kita husnudzon kepada mereka, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah memiliki ilmu yang luas, mereka tidak sembarang berfatwa. Ini penting ketika zaman-zaman awal-awal terjadi pemberontakan di sana sini. Banyak syekh-syekh muda yang ditanya di Arab Saudi. Syekh, bagaimana kita ini ada pemimpin begini-begini? Kata saya, lawan, berontak. Ketika ditanya kepada para ulama kibar, ulama senior, mereka bilang sabar. Mereka bilang apa? Sabar. Ini terjadi fitnah di negara-negara lain. Akhirnya anak muda ini mendengar perkataan syekh muda, ya apa namanya? Dai-dai muda ketika itu. Tanpa merujuk kepada ulama yang dikenal keilmuannya. Akhirnya terjadi pemberontakan, akhirnya jutaan meninggal. Ribuan wanita diperkosa, anak-anak terbunuh seperti di Suriah. Coba seandainya ada seorang datang bertanya dengan pertanyaan begini, Syekh, apakah kita sedang diintimidasi oleh penguasa kami? Apa kami boleh memberontak, Syekh? Tapi akibatnya akan ada 1 juta dari kami meninggal dunia. Coba, misalnya dia tanyanya begitu. Dan akan ada ribuan istri-istri kami akan diperkosa. Dan akan ada anak-anak yang mati dengan senjata kimia. Boleh kami berontak? Pasti dai muda itu mengatakan jangan. Paham? Cuma dia tidak kebayang akan terjadi hal yang menakutkan. Bahkan sebenarnya mereka mengatakan, "Iqdab, marah, ayo ngamuk." Sempat dulu tersebar zaman-zaman fitnah-fitnah tersebut. Dampaknya terjadi kehancuran yang menimpa kaum muslim di berbagai negeri. Ekonomi hancur, keamanan hilang. Oleh karenanya di antara taufik bimbingan Allah kepada seorang hamba ketika dia menghadapi permasalahan, dia bertanya kepada orang yang pakarnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la
ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, para ulama jika kalian tidak mengerti. Semisal ini juga ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya tentang kisah Yazid Al-Faqir. Yazid Al-Faqir berkata, "Kuntu qad syaghafani ra'yun min ra'yil khawarij fa kharajna fi asabatin dhawi adadin nuridu an nahujja thumma nakhruju 'ala an-nas." Kata Yazid Al-Faqir, aku terpengaruh dengan pemikiran Khawarij. Dan pemikiran ini menggangguku ya, dan aku terpengaruh. Maka satu hari kami keluar dengan sekelompok orang, kami ingin berhaji ya. Namun kami melewati Madinah. Kami ingin berhaji, setelah itu kami memberontak. Jadi saya sudah terpengaruh. Pokoknya kami ingin berhaji, habis hajian apa? Memberontak. Perang lawan kaum muslimin, bunuh kaum muslimin. Maka kami melewati kota Madinah, fa idza Jabir bin Abdullah yuhadditsul qaum. Jalisun ila sariyah. Tiba-tiba kami mendapati Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal Jabir bin Abdullah, sedang duduk di suatu tiang Masjid Nabawi atau di suatu tiang masjid, kemudian dia menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pada hadir. Kami pun ikut dengar. Fa idza huwa qad dzakara jahannamiyyin. Tiba-tiba Jabir bin Abdullah menyebutkan tentang hadis tentang jahannamiyun. Jahannamiyun adalah alumni neraka yang masuk surga. Makanya disebut jahannami, jahannam. Pernah masuk neraka jahannam, kemudian masuk apa? Surga. Mudah-mudahan kita bukan termasuk mereka. Meskipun akhirnya masuk surga, tapi alumni. Alumni neraka. Disebut jahannamiyin, alumni neraka masuk surga. Fakultu lahu, aku pun berkata kepada Jabir, "Ya sahiba Rasulillah, wahai sahabat Rasulullah Jabir bin Abdullah, ma hadzal ladzi tuhadditsun?" Apa yang kau sampaikan ini, hadis ini? Kok ada alumni orang masuk neraka kemudian masuk apa? Surga. Orang Khawarij menyangka kalau sudah masuk neraka enggak bakalan masuk apa? Surga. Dia memahami sebagian ayat, orang kalau masuk neraka tidak bakalan masuk apa? Surga. Padahal ayat-ayat yang menunjukkan masuk surga, masuk neraka tidak akan masuk surga, maksudnya orang kafir. Kekal di neraka. Jahannam orang Islam, pelaku dosa besar, masuk neraka, nanti dicuci baru masuk apa? Surga, ya. Bedanya orang-orang Khawarij ini tidak pernah mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adun para sahabat mereka mengerti tafsir ayat-ayat tersebut dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengingkari, dia mengatakan, "Ya sahibah Rasulillah, wahai sahabat Rasul, wahai Jabir, ma hadzal ladzi tuhadditsun?" Apa yang hadis yang kau sampaikan ini? Wallahu yaqul, padahal Allah telah berfirman, "Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah." Sungguhnya siapa yang kau masukkan dalam neraka telah kau hinakan ya Rabb. Kalau sudah dihinakan bagaimana bisa masuk surga kembali? Logika mereka. Demikian juga Allah berfirman, "Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha." Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, mereka dikembalikan. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, mereka dikembalikan. Makanya tidak bakalan keluar. Ini ayat-ayat tentang orang kafir. Fama hadzal ladzi taqulun? Apa yang kau ucapkan ini? Maka Jabir menjelaskan, "Ataqra'ul Qur'an?" Jabir menjawab dengan tenang. "Apa kau baca Al-Quran, wahai fulan, Yazid Al-Faqir?" Qultu na'am, iya aku baca Quran. Alhamdulillah dia mau bertanya. Coba kalau dia cuma simpulan, ini ngawur, dia pergi, kan dia tidak akan berubah pemikirannya. Tapi ketika dia mulai diskusi, situ diberi hidayah. Dia mulai bertanya. Maka dia mengatakan iya. Zaid berkata iya. "Fahal sami'ta bi maqami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi ba'atha Allahu fihi?" Qultu na'am. Tahukah engkau tentang dalam ayat ya, Allah mengatakan Allah akan membangkitkan Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam maqaman mahmuda, di kedudukan yang tinggi, yang terpuji. Qultu na'am, ya saya dalam Al-Qur'an saya tahu ayat tersebut. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Fa innahu maqamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahmud alladhi yukhrijullahu bihi man yukhrij." Di antara keistimewaan al-maqam al-mahmud, Allah mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan dari neraka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Jabir pun menjelaskan ya tentang hadis-hadis tentang hal tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayakhrujuna ka'annahum 'idan samasim,
fayadkhuluna nahran min anharil jannah fayaqtasilun fihi fayakhrujuna ka'annahumul qaratis. Di antaranya sabda Nabi SAW akan ada suatu kaum yang mereka diazab di dalam neraka jahanam. Setelah itu mereka dikeluarkan dari neraka jahanam karena azab mereka sudah selesai, mereka masih beriman dan mereka seperti batang-batang yang menghitam jadi arang ya. Menghitam banget ya sudah karena terbakar. Kemudian mereka dimasukkan dalam sebuah sungai dari sungai-sungai kehidupan atau sungai-sungai yang ada di surga. Lantas mereka mandi di sungai-sungai tersebut, kemudian mereka keluar dari sungai-sungai tersebut ka'annahumul qaratis, maka mereka bersih seperti kertas yang putih yang buat untuk menulis. Jadi dari hitam jadi putih. Ya. Kami dengar penjelasan Jabir bin Abdullah tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'na, kami pun pulang. Kulna, kami berkata, wahaihakum, atarawna syekh yakdzib ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diskusi di antara mereka, orang Khawarij semua ini, sekelompok orang. Menurut kalian itu orang Jabir bin Abdullah berdosa atas nama Nabi? Fala wallah, kata mereka, tidak mungkin dia berdusta. Akhirnya kami semua sadar. Kami meninggalkan pemikiran Khawarij kami, ma kharaja minna ghairu rajulin wahid, kecuali salah satu dari kami yang tetap ngeyel di atas pemikiran Khawarij, akhirnya memberontak. Akhirnya memberontak. Tapi ini maksud saya contoh bahwasanya kalau seorang punya permasalahan segera tanya kepada orang yang berilmu agar dia tidak salah paham dan akhirnya mengembangkan kesalahpahamannya pada praktek-praktek yang keliru. Taib. Kita lanjutkan hadis ini. Maka akhirnya Taisalah bin Mayyas ini rahimahullah, setelah dia menyebutkan dosa-dosa yang dia lakukan dan dia menyangka dosa-dosa besar, maka Ibnu Umar mengatakan ya bahwasanya itu bukan dosa-dosa besar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu kemudian menyebutkan ada 9 dan kita sudah pernah bahas dalam masalah ini bahwasanya 9 ini bukanlah pembatasan tapi ini dosa-dosa yang top di antara dosa-dosa besar. Karena dalam sebagian riwayat Ibnu Abbas mengatakan wa hunna ila sab'in aqrab, bahwasanya jumlah dosa-dosa besar mendekati 70. Sebagaimana sudah kita bahas dalam kitab Al-Kabair. Tapi dia sebutkan perkara-perkara yang berat, dosa-dosa besar yang sangat berat, di antaranya al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, membunuh jiwa yang tidak halal untuk dibunuh. Yang ketiga, kabur dari medan pertempuran ya, tanpa ada uzur ya. Yang keempat adalah menuduh wanita baik-baik dengan menuduhnya berzina ya. Orang tidak boleh kita bilang orang lonte misalnya atau pelacur enggak boleh ya. Itu namanya nuduh ya. Ya enggak boleh kecuali kita punya apa? Dalil, bukti ya. Kalau enggak kita bisa dihukum. Dan itu dosa besar. Wa aklu riba, makan hasil riba ya. Ini maksudnya kebanyakan namanya orang kalau rentenir atau melakukan praktek riba, maka hasilnya digunakan untuk makan. Namun jika digunakan untuk yang lain sama saja ya. Saya tidak makan hasil riba saya, tapi saya buat beli mobil sama saja. Ya. Sama saja ya. Ini maksudnya digunakan untuk kepentingan dia, ini dosa besar. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim ya. Seorang kalau ngurus anak yatim dia boleh makan secukupnya. Bukan malah sebaliknya. Anak yatim secukupnya, dia yang sebanyak-banyaknya. Sebagaimana sebagian orang yang ngurusi yayasan anak yatim ya. Dia bikin gaji buat dia sendiri, dia kumpulin duit, dia yang jadi ketua yayasan, dia yang menentukan gaji dia sendiri tanpa ada yang mengawasi. Dia menentukan kalau datang masukan dia ambil 1/3 ya. Anak miskinnya miskin melulu, kurus kerempeng supaya dana masuk terus. Sementara dia kekenyangan ya. Ini bahaya memakan harta anak yatim. Atau seorang yang punya ponakan, qadarullah ayahnya meninggal, kemudian mendapat warisan yang banyak, kemudian dia urusin anak yatim tersebut, kemudian dia ambil banyak dari harta anak yatim tersebut, ini tidak diperbolehkan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, sungguhnya dia memasukkan api dalam perutnya. Adapun kalau dia makan dengan hak, dia makan secukupnya karena dia membantu anak yatim, diperbolehkan. Wa ilhadun fil masjid, melakukan kemungkaran di masjid ya. Waladhi yastaskhir, yang mengejek orang lain, ini juga dosa besar.
Karena kalau Allah berfirman, la ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Wahai orang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek, dan janganlah sebagian wanita mengejek yang lain. Bisa jadi sebagian wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Ini benar. Karena tidaklah orang mengejek kecuali dia biasanya disertai dengan kesombongan. Dia tidak mengejek kecuali dia disertai dengan ujub. Makanya dia ngejek orang lain. Makanya dia sombong, dia ngejek orang lain. Kalau dia sudah sombong, dia terjerumus dalam dosa besar. Karena sombong adalah dosa besar. Kemudian menjadikan kedua orang tua menangis termasuk dosa besar, termasuk durhaka. Kemudian Ibnu Umar berkata, kau takut neraka? Kata aku, iya. Kau ingin masuk surga? Kata dia, tentu demi Allah. Dan ini metode Ibnu Umar, targhib dan tarhib. Mau surga, takut dengan neraka. Tentu, bagaimana caranya? Apakah kedua orang tua masih hidup? Kata dia, masih. Satu saja, itu ibuku. Maka Ibnu Umar bersumpah, fa wallahi demi Allah, lau alanta lahal kalam. Kalau kau, ini jadi syahid, jadi pusat perhatian kita. Kalau kau berkata-kata lembut kepada ibumu dan kau berikan makanan kepadanya, tentunya demi Allah, sungguh-sungguh kau akan masuk surga dengan syarat kau menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Maka jika seorang yang masih memiliki orang tua, ayah atau ibu, berusaha untuk berkata-kata lembut kepada mereka dan jangan lakukan dosa-dosa besar. Kenali dosa-dosa besar apa saja, jauhi semuanya. Insyaallah kalau dia jauhi semua dosa besar, kalaupun dia terjerumus segera bertobat. Tapi dia berusaha meninggalkan dosa-dosa besar, kemudian dia berbakti sama orang tua, masuk surga. Surga terjamin baginya. Dan ini sudah kita sebutkan bahwasanya para sahabat memahami bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah pahalanya sangat apa? Besar. Seperti Ibnu Abbas sudah kita sebut pada pertemuan sebelumnya, pertemuan lalu, bagaimana ketika ada orang melakukan dosa besar, Ibnu Abbas sarankan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena dengan berbakti kepada orang tua bisa menggugurkan dosa besarnya, dosa membunuh, dosa sihir bisa. Di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu memahami kalau ingin masuk surga maka dengan berkata-kata lembut kepada kedua orang tua. Tapi kita lanjutkan. Hadis yang ke-9. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Abu Nuaim, qala haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi, dari Urwah Ibn Zubair radhiyallahu rahimahullahu taala qala wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah bagi kedua orang tuamu sayap dhul, sayap kerendahanmu, minar rahmah, karena kasih sayang kepada mereka berdua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah kepada Allah, katakanlah ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua merawatku ketika masih kecil. Qala, kata Urwah, la tamtani' min syai'in ahabbahu. Jangan pernah menolak dari perkara yang keduanya sukai. Artinya apapun yang kedua orang tuamu sukai, lakukanlah. Selama kau mampu dan selama tidak maksiat. Apapun kedua orang tua melakukan suka, lakukanlah selama dengan syarat tentunya sebagaimana kita ketahui tidak boleh dalam rangka bermaksiat dan selama kau memang masih mampu. Seperti kisah disebutkan tentang Usamah kalau tidak salah di zaman Utsman ketika harga korma lagi melambung, maka Usamah pergi ke sebuah pohon korma, kemudian dia rusak pohon korma tersebut untuk mengambil jumar korma, pohon korma. Pohon korma itu jumarnya itu maksudnya batangnya bagian atas kalau dilubangin maka ada warna putih manis. Saya pernah makan ya. Saya pernah makan. Itu dikasih syekh kita makan manis dan itu tidak bisa diambil kecuali kormanya mati. Artinya kormanya dipotong dulu. Padahal korma lagi mahal-mahal, satu pohon korma lagi mahal-mahalnya ketika itu. Maka ketika Usamah memotong kormanya kemudian dia ngambil jumar, orang-orang heran. Kata mereka, wahai Usamah, ini korma lagi mahal-mahal, kenapa kau rusak kormamu? Maka jawaban dia sederhana, ibuku lagi pingin makan ini, selama saya mampu saya lakukan. Selama saya mampu saya lakukan. Ya. Jadi ini adalah tafsir di antara tafsir waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkanlah sayap kehinaanmu di hadapan karena kasih sayang di hadapan kedua orang tua ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan
kita ya. Kata Allah, "Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah." Wakhfid, khafdun artinya merendahkan. Rendahkanlah bagi mereka berdua janah. Janah itu dalam bahasa Arab artinya sayap. Dzul artinya kehinaan. Rendahkanlah sayap kehinaanmu kepada kedua orang tua minar rahmah karena kasih sayang kepada mereka berdua. Kemudian doakan mereka berdua, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua merawatku ketika aku masih kecil. Para ulama tafsir menyebutkan kenapa Allah menggunakan ibarat ini, janahadz dzulli. Janah sayap burung. Ya. Awalam yaro ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidun. Allah sebutkan burung sering kita lihat, tidak akan mereka melihat kepada burung yang membentangkan sayapnya dan menutup sayapnya, mengepak-ngepakkan apa? Sayapnya. Kita burung terkadang dia membuka sayapnya, terkadang dia kepak-kepakan, terkadang dia tutup. Ya. Wat-tayru saffat. Dalam Al-Quran Allah sebutkan beberapa kali tentang burung-burung ya. Dan kita tahu burung kalau ingin terbang dia akan membentangkan apa? Sayapnya. Ketika dia mau turun dia akan merendahkan sayapnya sehingga dia bisa apa? Bisa turun. Sebagian al-tafsir mengatakan Allah menggunakan kalimat janah sayap karena demikianlah orang-orang dahulu sering melihat burung. Dan mereka tahu bahwasanya kalau burung ingin naik, ingin lagi gagahnya maka dia akan apa? Mengepakkan apa? Sayap sehingga dia semakin tinggi. Nah, kamu jangan seperti itu. Mungkin kamu sudah tinggi, turunkan ketinggianmu dengan merendahkan sayapmu sebagaimana burung ketika hendak turun dia merendahkan apa? Sayapnya. Demikian juga tafsir lain mengatakan kenapa Allah menggunakan sayap burung? Karena seekor induk burung, betina induk burung, kalau dia lagi ingin menyelamatkan anak-anaknya dari gangguan maka dia merendahkan sayapnya, dia tutup anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Dia tidak kepakan sayapnya untuk terbang tapi dia rendahkan untuk menutupi apa? Anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Maka bersikaplah seperti burung tersebut. Sikaplah seperti burung tersebut yang merendahkan sayapnya ketika ingin melindungi apa? Anak-anaknya ya. Sehingga kau ingat, lihatlah burung ketika melindungi anak-anaknya bagaimana dengan penuh kasih sayang melindungi mereka dari bahaya yang itu mungkin kau lupakan ketika kau masih kecil. Maka lakukanlah seperti itu kepada kedua orang tuamu ya. Ada yang mengatakan juga tafsir yang lain. Dikatakan janahudz dzul sayap burung, kenapa ada burung tertentu kalau dia mungkin dengan gagahnya terbang di atas udara, tapi kalau lihat ada burung elang, dia langsung turun. Langsung turun, sembunyi, langsung merendahkan seperti takut kepada burung tersebut. Maka demikianlah engkau kalau kau memang gagah, kau seorang jagoan di depan orang tua, rendahkanlah sebagaimana burung yang ingin menyelamatkan diri di burung elang, dia pasrah di hadapan burung elang ingin bersembunyi supaya selamat. Tidak lagi menampakkan sayapnya di hadapan burung elang karena bakalan dimakan. Ini di antara tafsiran-tafsiran Intinya kepada kedua orang tua kita harus merendah. Tidak boleh kita menampakkan ketinggian kita sedikit pun, jangan. Jangan sombong dengan ilmu kita, jangan sombong dengan jabatan kita, jangan sombong dengan harta kita. Enggak, depan orang tua tidak boleh kita sombong. Tidak boleh kita menunjukkan. Kalau kepada orang lain kita tidak boleh sombong, apalagi kepada kedua orang tua. Jangan mentang-mentang di hadapan orang tua ya. Seperti sebutkan dalam saya pernah sampaikan dalam syarah Kitabil Jami' bagaimana sebagian ahli hadis yang mereka sangat patuh kepada orang tua mereka. Sampai di antara mereka ada yang kasih pelajaran hadis kepada murid-muridnya, tiba-tiba ibunya teriak, "Wahai fulan, kau udah kasih makan ayam belum?" "Belum, Bu." Dia berhenti pengajian, dia kasih makan apa? Ayam. Subhanallah. Ulama ini ya. Dia bilang, "Mama ini ada-ada aja. Ini majelis ilmu, Mak." Enggak. Ya. Seperti juga seorang muhaddis juga ketika ditegur, dia disuruh jadi qadhi, kemudian dia tidak mau. Maka ibunya marah membentak dia. "Apa kau menolak jadi qadhi wahai anakku?" Di hadapan murid-muridnya, maka dia hanya menundukkan kepala, tidak berani angkat sedikit pun. Dia tidak mengatakan, "Ma, kalau jadi qadhi bahaya, Ma. Saya takut kalau berhukum nanti salah hukum masuk neraka." Ma, dia tunduk aja. Merendah di hadapan apa? Ibu. Seperti kisah Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia orang paling alim di zamannya. Ibunya punya masalah, kalau Abu Hanifah kasih fatwa ibunya enggak mau dengar. Ibunya bilang, "Saya mau tanya kepada si fulan yang ada di masjid." Si fulan di masjid tersebut bukan orang alim, cuma pandai ceramah.
Maka Abu Hanifah dengan rendahnya tidak mengatakan, "Ma, itu ilmunya segini, Ma. Ini anakmu ini alim ulama, semua orang belajar sama saya." Enggak. Dia ngajak ibunya ke orang tadi, ya. Kalau enggak salah namanya Zur'ah. Dia bilang, "Zur'ah, ini ibu saya mau bertanya." Kata dia, "Tanya sama anakmu Abu Hanifah." Kata dia enggak mau dengar kecuali dari kamu. Akhirnya, "Apa masalahnya apa?" Kata ibunya, "Masalah saya gini-gini." "Apa hukumnya?" Kata Zur'ah ini, "Menurut kamu bagaimana Abu Hanifah?" "Menurut saya begini." Saya fatwanya sama dengan Abu Hanifah. Dia enggak berani ngomong lah di depan dia Abu Hanifah. Tapi mau saya Abu Hanifah dengan rahimahullah dengan penuh kerendahan, dia nurut apa perkataan apa? Ibunya. Sebagian kita mungkin lupa diri, ya. Kita kadang-kadang mentang-mentang di depan orang tua, "Mama enggak ngerti, zaman sudah berubah, Ma. Kita sekarang zaman milenial. Mama dulu zaman aluminium, ya." Jadi jangan disamakan, Ma. Kita kadang-kadang kita, ya subhanallah ya. Jadi antum yang masih punya bapak dan ibu, ngomong pilih kata-kata. Itu pahala. Jadi kita milih kata-kata untuk menyenangkan orang tua berpahala. Meskipun ibu kita lagi marah-marah, kita jangan ngangkat suara. Kita boleh diskusi, boleh. "Kamu nih gini-gini." "Enggak gitu, Ma. Bukan begitu, Ma. Sebenarnya saya begini." "Enggak, pokoknya jangan. Mama itu dengar dulu." Enggak. Jangan. Di antara janah hadzul merendahkan adalah ini di antara tafsiran kenapa Imam Bukhari membawakan ayat ini, karena di antara praktik dari janah hadzul merendahkan dia adalah dengan melembutkan apa? Kata-kata. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, banyak orang pandai berhias-hias kata, berlembut-lembut kata, ya bahkan berbuat pantun, berbuat syair kepada orang lain, tapi tidak pandai buat kedua orang tuanya. Tapi kita lanjutkan bab jazaa'il walidain atau babun jazaa'ul walidain. Bab tentang membalas budi kedua orang tua. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Qabisah. Qala haddatsana Sufyan an Suhail bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu beliau bersabda, la yajzi waladun walidahu. Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan ayahnya illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Dia hanya bisa membalas budi ayahnya atau kedua orang tuanya kecuali jika dia mendapati orang tuanya atau ayahnya dalam kondisi budak, kemudian dia beli, kemudian dia merdekakan. Maka itu baru dia bisa balas budi ayahnya. Karena ayahnya tadinya budak, diperjualbelikan oleh orang, dihina, mungkin dipukulin oleh majikannya, tidak punya nilai sama sekali, ya. Disuruh harus nurut, namanya budak. Tiba-tiba anaknya mendapati ayahnya budak, kemudian dia beli dari majikannya, kemudian memberikan ayahnya. Baru Nabi bilang kau bisa membalas budi ayahmu. Nah, kondisi seperti ini, bahwasanya kita bertemu dengan ayah kita sebagai budak, kemudian kita merdekakan. Ini kondisi mustahil terjadi, paham? Mustahil terjadi. Di zaman Nabi saja yang ketika itu masih ada perbudakan, hampir tidak pernah terjadi. Saya enggak pernah dengar ada seorang sahabat mendapati ayahnya budak kemudian dia apa? Beli, enggak ada. Saya belum dapat, ya. Ya. Apalagi zaman sekarang tidak ada perbudakan, ya. Islam berusaha agar hilang perbudakan. Makanya terlalu banyak dalil-dalil tentang keutamaan merdekakan budak, kafarat dengan memerdekakan budak dan banyak hal. Intinya ketika Nabi mengatakan tidak mungkin seorang membalas budi orang tuanya kecuali dia dapati orang tuanya sebagai budak kemudian dia beli dan dimerdekakan, karena ini tidak mungkin terjadi, maka intinya mustahil kita bisa membalas budi kedua orang tua. Bukannya kita artinya kamu melakukan kebaikan sebanyak apapun uang yang kau keluarkan untuk kedua orang tuamu, sebanyak apapun waktu yang kau habiskan untuk kedua orang tuamu, sebanyak apapun energi yang kau keluarkan untuk kedua orang tuamu, tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tuamu yang kau berasal dari air mani bapakmu dan sel ovum ibumu. Ya. Seandainya orang tua dua-duanya ya berbuat buruk ketika kita masih kecil, ya kita enggak jadi orang, ya. Atau kemudian kita digugurkan, selesai, kita enggak bakalan hidup. Digugurkan. Mungkin ibu gugur aja wanita ini malu, akhirnya anaknya digugurkan. Ya. Tidak diurus dengan baik jadi orang cacat, ya. Seandainya orang tua dulu perhitungan saja pelit sama kita jadi kurus kerempeng. Alhamdulillah kita berbobot. Kalau orang tua dulu pelit,
Ini enggak usah kasih, ngapain lu sudah, udah kasih teh aja. Gula mahal, teh aja enggak usah pakai gula. Antum minum dot isinya apa? Teh pahit. Kira-kira jadi begini? Enggak. Mungkin IQ-nya terbelakang, kalau ditanya salah-salah dengar ya. Salah-salah paham ya. Sekolah enggak lulus-lulus. Kalau orang tua dulu tidak perhatian. Tapi orang tua mana seperti itu? Semua dia lakukan, semua dia keluarkan ya. Ya, subhanallah. Anak bayi aja sebenarnya saya apa namanya? Mungkin saya sudah lama, tapi anak bayi ya. Anak bayi subhanallah Allah mentakdirkan dia ngerjain kedua orang tuanya. Ngerjain bagaimana? Dia malam tidak tidur. Sampai jam 5. Jadi orang tuanya begadang sampai jam 5. Siangnya dia tidur. Tapi Allah mentakdirkan dia malam tidak apa? Tidur. Memang Allah bikin dia ngerjain kedua orang tuanya. Tapi kita lupa, kita dulu pernah ngerjain kedua orang tua kita. Kita lupa enggak? Kita ingat enggak? Enggak ingat. Saya baru ngeh tadi, saya gendong anak saya semalaman tidak tidur berhari-hari. Jam 5 baru tidur, Masya Allah. Dia enggak mau tidur, matanya melek gini, ngobrol, melek matanya, subhanallah. Saya dulu tidak ingat ini, ya. Kita lihat anak kita baru kita ingat. Bagaimana kita bisa balas jasa mereka? Ya, tidak mungkin. Ya. Oleh karenanya, jangan pernah kita merasa hebat ketika kita berbuat baik sama orang tua. Itu maksudnya. Kau berbuat baik kepada orang tua, engkau itu keuntungan kembali kepadamu karena kau dapat pahala banyak, paham? Ketika orang tuamu tiada, maka kesempatan engkau untuk mendapat pahala sebanyak-banyaknya hilang. Jadi silakan berbuat baik kepada mereka, tapi jangan mentang-mentang. Jangan merasa saya sudah hebat. Saya merasa saya sudah membalas budi kedua orang tuaku. Tidak akan bisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tetapi ketika kita berbakti sama orang tua, kita tahu apa yang kita lakukan ini tidak seberapa. Dan kita yang beruntung karena kita dapat pahala yang banyak. Dapat pahala yang banyak. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ciri anak saleh ini saya sampaikan mungkin. Ciri anak saleh adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak bakalan bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Kata Rasulullah SAW, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa yang melakukan kebaikan kepadamu, maka balaslah setimpal. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk balas kebaikan dengan apa? Setimpal. Sehingga kita tidak berhutang budi sama orang. Sehingga tauhid kita semakin matang. Sehingga kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semampu. Fa ilam tajidu ma tukafi'unahu. Kalau kalian tidak mendapati sesuatu untuk membalas setimpal kebaikan orang tersebut, fad'u lahu, maka doakan buat dia. Hatta tajidun annahum qad kafatumuh, sampai kalian mendapati merasa kalian telah berbuat membalas setimpal. Kalau dua orang kasih kita sesuatu, kita doakan dia sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, kita merasa kayaknya sudah pas. Ini doa juga enggak main-main, saya berdoa dengan doa yang serius untuk dia, ya. Nah, karena jasa orang tua tidak mungkin kita bisa balas, maka kita harus mendoakan mereka sebanyak-banyaknya. Paham? Makanya orang yang tidak mendoakan orang tuanya adalah anak yang tidak tahu diri. Tidak tahu membalas kebaikan kedua orang tuanya. Lupa mendoakan kedua orang tuanya. Berhari-hari lewat tidak mendoakan orang tuanya. Itu anak tidak tahu diri. Bukan ciri orang soleh. Bukan ciri anak soleh. Karena Rasulullah SAW ketika menyebutkan ciri anak soleh, dia mengatakan, waladun salihun yadu'u lahu. Anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Tentunya dalam hukum fikih, ketika ada seorang mendapati ayahnya atau ibunya sebagai budak, kemudian dia beli, maka otomatis merdeka. Meskipun dia tidak merdekakan. Karena tidak boleh seorang menjadi budak anaknya. Tidak boleh dalam hukum Islam. Ketika seorang mendapati ibu atau bapaknya budak, kemudian dia beli, meskipun dia tidak merdekakan, otomatis merdeka. Tapi kita lanjutkan. Hadis ke-11. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Sa'id bin Abi Burdah, qala sami'tu Abi yuhadditsu annahu syahida Ibnu Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait.
dari Abu Burdah dia berkata, aku melihat Ibnu Umar di areal tawaf. Ketika itu ada seorang lelaki dari Yaman sedang tawaf di Ka'bah. Hamala ummahu wara'a dhahri, sambil menggendong ibunya di punggungnya. Jadi dia sambil gendong, ibunya gendong, kemudian dia tawaf sama ibunya. Kemudian dia berkata, inni laha ba'iruhal mudhallalu in udhirat rikabuha lam udhir. Ya, dia mengatakan sungguhnya aku adalah ba'iruha al-mudhallalu. Aku adalah ontanya yang tunduk. Ya, ontanya yang tunduk, yaitu aku ini seperti tunggangan ibuku, dan tunggangan tersebut sangat patuh kepada yang naik penunggangnya. Mau dia apain aku pun nurut. Bukan sembarang tunggangan. Kalau tunggangan lain yang tidak kuat, aku kuat. Aku adalah tunggangan yang tidak pernah mengeluh. Ya, innilaha ba'iruhal mudhallalu. Aku adalah tunggangan yang tunduk kepada penunggangnya, itu kepada ibuku. Kemudian dia sambil tawaf, dia sambil mengucapkan syair. Itu dia menunjukkan artinya, saya lanjutkan dulu ya. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ya Ibnu Umar, aturani jazaituha. Wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku telah membalas kebaikan ibuku dengan menggendongnya? Ya, bisa jadi dia sering digendong dari Yaman ya. Terjadi, tapi intinya dia sedang menggendongnya ketika tawaf. Qala la, kata Ibnu Umar, tidak. Wala bi zafratin wahidah, tidak juga kau bisa membalas rasa sakitnya yang dia hentakkan di dadanya ketika sedang mau melahirkanmu. Ya. Nafas terisak-isak ketika dia satu isakan nafas suara itu tidak bisa kau bayar dengan hanya tawaf ini, tidak bisa kau balas. Kau bayar dengan apa? Rasa sakit yang dia rasakan. Suara isakan suaranya ketika akan melahirkanmu. Thumma tawafa Ibnu Umar. Ibnu Umar pun yang tawaf, fa'atal maqam. Kemudian dia pun datang di belakang makam Ibrahim, fa shalla raka'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ya ibni Abi Musa, inna kulla raka'ataini tukaffirani ma amamahuma. Sungguhnya 2 rakaat ini menghapuskan dosa-dosa yang ada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya tawaf disertai dengan 2 rakaat setelah tawaf menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ibadah yang agung. Taib, hadis ini bercerita tentang fikih Ibnu Umar. Ketika ada seorang dari Yaman, dia tawaf sambil menggendong ibunya. Ini bukan pekerjaan yang ringan ya. Apalagi kemungkinan besar dia bawa ibunya dari negeri Yaman dalam kondisi demikian. Artinya dia sering menggendong ibunya. Ibunya tidak kuat lagi untuk berjalan, sudah tua ya. Kemudian dia gendong ke ibunya ya. Kemudian dia sambil mengungkapkan bahwasanya dia menggendong ibunya dengan nyaman. Dia tidak merasa berat. Dia mengatakan ana laha inni laha ba'iruhal mudhallalu. Aku adalah ontanya yang yang rendah, yang tunduk, yang taat, apapun lakukan aku taat. In udhirat rikabuha lam udhir. Ya, artinya bilang kalau orang-orang ada onta-onta lain kabur dari majikannya karena berat, aku tidak akan kabur. Artinya aku nyaman menggendong ibuku, tenang, tentram, tidak merasa terpaksa. Aku seperti onta yang tunduk, rendah di hadapan penunggangnya. Artinya dia menunjukkan ini faedah bahwasanya seorang ketika melayani ibunya, dia berusaha menghadirkan kenyamanan dalam dirinya. Bahwasanya ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha nikmati ibadahnya tersebut. Dia hadirkan ini kesempatan saya untuk masuk surga. Allah mentakdirkan saya masih punya orang tua yang harus saya rawat. Ini lebih baik daripada banyak ibadah yang bisa saya lakukan. Ibadah yang saya banyak lakukan bentuk ikhlas. Ini insya Allah bisa ikhlas. Banyak hal manfaat yang dia hadirkan dalam dirinya sehingga dia melayani dengan apa? Dengan tenteram. Ketika ibunya sakit, dia harus keluarkan uang banyak. Alhamdulillah, saya sedekah sama ibu. Dan sedekah saya jutaan, bukan sedikit. Ini kesempatan saya dapat pahala banyak. Kita kalau si orang sakit kasih uang 1 juta, kita ragu-ragu. Kalau ibu 10 juta, 100 juta, kalau punya uang kasih aja. Enggak usah bilang, aduh habisin duit. Enggak, ini saya keluarkan uang pada tempatnya. Lebih baik daripada kau nafkahi anak yatim, miskin-miskin, janda-janda. Lebih baik nafkahi apa? Ini orang tua, pahalanya besar. Yang kau keluarkan uangnya pada tempatnya. Jadi dengan kau hadirkan, engkau menghadirkan hal tersebut, kau nyaman dalam berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kadang-kadang saya kemarin ketemu seorang di suatu tempat, dia hidup sendiri sama ibunya. Ibunya udah tua, dia
ditelepon sama kawan, kok terlambat datang, sebentar saya lagi nemani ibu makan. Masya Allah. Dengarnya itu luar biasa. Kita sudah nggak bisa melakukan ya. Dia masih bisa. Sebentar saya telat ya, saya mau nemani ibu apa? Makan. Luar biasa. Nemani ibu makan pahala tidak? Mungkin paling besar daripada kamu sholat sunnah terus. Nemani ibu makan. Ya, berbakti sama orang tua. Semua dia lakukan untuk apa? Masih ada orang hebat zaman sekarang diberi anugerah oleh Allah, masih punya orang tua dan dia berbakti sama orang tuanya. Jadi dia ingin menunjukkan kepada orang-orang, inilah ba'iru ahal muhadzallalu. Aku adalah ontanya yang tunduk kepada ibuku sang penunggang. Artinya saya melakukan dengan tenang, dengan tenteram. Saya tidak merasa keberatan, saya santai aja. Ya. Sehingga ketika dia bukan merasa keberatan, dia lakukan hal tersebut dengan jiwa yang senang, dengan gembira, maka dia ingin tahu. Dia bukan untuk sombong, dia ingin tahu. Ibnu Umar, menurut kamu kalau saya begini, apakah sudah balas kebaikan ibuku? Ibnu Umar menjawab dengan jawaban yang telak, belum. Bahkan satu hentakan nafas yang dia ucapkan ketika melahirkanmu belum kau bisa balas dengan perbuatanmu ini. Ya, belum. Ya. Karena ketika ibu sedang melahirkan, dia bertarung dengan kematian, antara hidup dan mati. Betapa banyak ibu-ibu kalau mau melahirkan minta maaf sama suami. Iya bu. Kenapa? Kenapa minta maaf? Mas, maafkan saya mas ya, maafkan saya. Kenapa? Karena ada kemungkinan bakalan mati, ya enggak? Ya. Kalau dia tahu enggak bakalan mati, enggak minta maaf. Ya, menunjukkan apa? Wanita ketika melahirkan bertarung dengan kematian, bisa kemungkinan mati. Ya, perbuatan orang ini yang gendong ibunya belum bisa membalas detik-detik ketika sang ibu melahirkan apa? Sang anak. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya seorang anak apapun dilakukan tidak bakalan bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Di antara faedah yang disebut oleh Al-Qurtubi, engkau tidak bakalan bisa membalas kebaikan orang tuamu. Di antara betapapun kau berbuat baik, beda antara perasaan ibumu ketika mengurusmu dengan ketika kau mengurus ibumu yang sudah jompo. Bagaimanapun kita tidak bisa memingkari hal ini. Ibu ketika ngurusin kita ini dia berharap kita hidup terus, iya enggak? Iya, sampai saya punya teman kemarin dia jago bulu tangkis, bahkan sering ikut perlombaan bulu tangkis. Ya, kurus badannya langsing, tidak ada gemuk sama sekali. Tapi ketika kena corona mau mati. Ketika kena corona apa? Mau mati ya. Subhanallah, ketika dia sudah sakit parah, ini di Jogja orangnya ya. Dia cerita langsung sama saya. Sakit parah, kemudian dia sudah disuruh pergi ke rumah sakit, tapi dia enggak mau. Kenapa? Semua yang temannya di rumah sakit semuanya pada meninggal. Dia bilang saya enggak mau meninggal. Hari ini sama ibunya ngerawat dia. Ibunya sudah mungkin 70-an, udah lebih tua. Ibunya sampai dia bilang sama saya, dia bilang ibu saya mengatakan, "Leleh, biar saya saja yang mati, kamu yang apa? Hidup." Subhanallah. Ibunya bilang gitu, biar saja saya yang mati, kamu yang hidup. Artinya ibu seperti itu perasaannya. Beda ketika kita ngurus ibu, betul. Cuma kalau antum punya ibu, misalnya gemuk, terus nggak bisa apa, antum ceboin, antum ketika ngurus sabarlah, ibu saya nggak lama lagi, kan begitu pikir-pikiran. Ya kan? Kita nggak bisa, maksudnya gini, kita ada perasaan seperti itu ya, ya nggak? Benar atau tidak? Ya, jangan soalim ente. Ya, taruhlah antum punya ibu gemuk, kemudian tua, nggak bisa apa-apa, antum yang ceboin tiap hari, misalnya nggak ada orang lain, pasti antum ya sabarlah, nggak lama lagi. Beda, tetap beda. Maka tidak mungkin kau bisa membalas kebaikan apa? Orang tua, enggak mungkin. Tapi demikian saja, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Tapi demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.